Haleluya dan salam sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Para opsir atau pendeta Balak Keselamatan Indonesia beserta dengan seluruh jajarannya dan juga warga Balak Keselamatan di Indonesia. Kita semua mengetahui melalui berita akhir-akhir ini, bahkan pemberitahuan melalui pemerintah di wilayah kita masing-masing, bahwa dunia, bahkan negara kita, Indonesia, sedang diperhadapkan dengan krisis wabah virus corona yang dikenal dengan COVID-19. Keadaan ini menyebabkan ada sejumlah perubahan-perubahan yang memang harus kita lakukan untuk menyesuaikan keadaan dan untuk memastikan bahwa penyebarannya itu bisa dibatasi sedemikian rupa. Ada petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan dan juga saran-saran di mana kita perlu memperhatikan tatanan masyarakat, tatanan kerja kita, bahkan juga bagaimana kita mengatur pola hidup kita nampaknya mengalami perubahan atau didorong untuk mengalami perubahan. Ada kantor-kantor yang ditutup. Ada orang-orang yang diminta untuk bekerja dari rumah. Kita mengetahui sejumlah provinsi dan kota telah menetapkan untuk menutup sekolah-sekolah untuk sementara waktu, paling tidak untuk 14 hari ke depan. Kantor pusat teritorial sendiri pada hari ini menetapkan untuk menutup kantor ini selama 14 hari ke depan, di dalam rangka untuk memberikan kesempatan bagi pegawai dan staf untuk bekerja di rumah masing-masing, tetapi juga untuk menjaga diri serta memperkuat daya tahan tubuhnya. Semua ini merupakan bagian daripada penyesuaian pola kerja, pola hidup, dan sejalan dengan petunjuk dari pemerintah. Sebagai pimpinan Gereja Balak Keselamatan di Indonesia, saya ingin mendorong dan memberitahukan kepada Anda sekalian bahwa kami turut memikirkan saudara-saudara sekalian. Kami mendoakan saudara-saudara sekalian. Kami bersama-sama minta kepada Tuhan supaya kiranya Tuhan turun tangan untuk menolong pemerintah, menolong kita, para pemimpin dan seluruh gereja di Indonesia, bahkan seluruh agama, untuk bisa tenang menghadapi situasi ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa pesan bagi saudara-saudara sekalian. Yang pertama, jangan panik dan yakinilah Allah kita masih tetap memegang kendali atas hidup ini, atas bangsa kita, dan atas seluruh dunia ini. Untuk itu biarlah kita terus memastikan iman kita berfokus kepada Tuhan, sehingga dengan demikian ketika kita berfokus kepada Allah, tidak berfokus kepada virus ini, kita dimampukan untuk tetap meyakini bahwa ada Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, perhatikanlah petunjuk dan arahan dari pemerintah kita, baik itu pemerintah pusat maupun juga pemerintah lokal di mana Anda sekalian tinggal. Ada petunjuk-petunjuk penting yang harus kita perhatikan, dan seringkali petunjuk-petunjuk itu datangnya begitu cepat. Untuk itu teruslah waspada dan memperhatikan kalau ada perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada kita sekalian di tempat kita berada atau tinggal. Pesan saya yang ketiga adalah mari kita menjaga diri. Menjaga diri bisa memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih banyak waktu bersama dengan Tuhan. Khususnya bagi saudara sekalian yang mungkin diminta untuk bekerja dari rumah, atau mungkin perlu menemani anak-anak di rumah karena mereka diminta untuk berlibur dan belajar dari rumah. Maka jadikanlah itu kesempatan untuk menjaga diri, untuk memperkuat hubungan di tengah-tengah keluarga, untuk saling mendoakan, untuk memperhatikan lingkungan di rumah kita masing-masing, dan untuk saling memberikan penguatan satu dengan yang lain. Seringkali juga menjaga diri bisa terkait dengan pola hidup dan pola makan dan kegiatan yang lebih sehat.
yang perlu kita lakukan. Mencuci tangan sebaik mungkin, memastikan bahwa kita memiliki gizi yang seimbang sebagaimana dinasihatkan oleh para medis. Kemudian juga memastikan bahwa kebersihan di lingkungan kita tetap terpelihara dengan baik, menjaga diri. Pesan saya berikutnya adalah menjaga orang lain. Mari menjaga orang lain. Di antaranya, jika kita sakit, gunakanlah masker. Atau minta izin untuk tidak masuk kerja. Atau memang perlu beribadah dari rumah, sehingga kita tidak perlu menularkan sakit kita kepada orang lain. Dan bukan hanya karena kita takut dengan virus yang menghebohkan ini, tetapi mungkin ada penyakit lain yang sedang kita alami, maka ada baiknya kita beristirahat dulu di tempat atau di rumah kita masing-masing. Bapak Presiden baru-baru ini menyerukan untuk melaksanakan social distancing. Itu bahasa Inggrisnya, maksudnya menjaga jarak satu dengan yang lain, 1 meter atau lebih. Kiranya kita melihat ini bukan sebagai hanya menjaga diri kita, tetapi juga untuk menjaga orang lain. Beberapa waktu ini kita diberitahukan atau didorong sebisanya menghindari kontak fisik. Umumnya kita bersalaman sebagai budaya kita. Kita didorong untuk bersalaman dengan cara seperti ini, atau cara seperti ini, atau warga Balak Selamatan seringkali dengan cara salut haleluya. Apapun itu, silakan saudara memilih. Maksudnya adalah bukan untuk kita menghindar dari orang lain, lebih kepada kita ingin menjaga orang lain. Kita tidak ingin memindahkan kuman atau virus dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu maksudnya. Untuk itu jangan tersinggung kalau ada orang lain yang mungkin tidak ingin bersalaman dengan saudara. Dia bersalaman seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Terimalah itu dengan sukacita, sebab mereka mengasihi saudara-saudara sekalian. Bisa juga saudara-saudara dalam rangka untuk menjaga orang lain, kita didorong untuk beribadah di rumah-rumah dari tempat kita masing-masing. Hari kemarin saya mengeluarkan instruksi kepada seluruh gereja di perkotaan untuk dalam 14 hari ke depan, sementara waktu kebaktian-kebaktian mingguan di luar hari Minggu sebisanya dihentikan terlebih dahulu. Dan kita tidak tahu apakah kebaktian hari Minggu itu juga nanti perlu dipertimbangkan. Tapi untuk sementara kita belum menutup ibadah hari Minggu. Namun sekiranya itu terjadi, saya ingin memberitahukan kepada kita, mari kita perkuat persekutuan kita. Meskipun kita terpisah satu dengan yang lain, oleh karena tempat kita tidak berkumpul seperti biasanya, tapi izinkan saya mendorong kita, meyakinkan bahwa Allah kita yang hadir di setiap tempat akan sanggup memiliki kuasa menyatukan kita di dalam keadaan yang terpisah sekalipun. Ikuti petunjuk opsir pemimpin atau gembala sidang Anda sekalian. Apapun yang mereka berikan petunjuk, metode yang akan dilaksanakan, sekiranya itu diperlukan, maka ikutilah. Saudara-saudara sekalian, saya juga ingin memberikan dorongan kepada kita sekalian pada akhirnya, untuk memastikan, mari kita menanggapi semua ini secara positif. Hindarkan diri dari memposting atau mengeluarkan komentar-komentar yang negatif. Sebab itu hanya akan menyakiti orang lain, atau itu juga hanya akan menyebabkan kita sendiri kehilangan sukacita. Lebih positif akan mendorong kita untuk melihat segala sesuatu dengan lebih baik. Melihat segala sesuatu, di dalam segala sesuatu Allah ada, Allah bertindak, dan Allah akan mengendalikannya. Sebagai penutup, saya ingin mendoakan berkat Allah bagi Anda sekalian. Diambil dari Mazmur 121. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.
Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian.